Mereka itu ya ibaratnya sudah jatuh tertimpa tangga. Mereka sudah sakit jiwa atau katakanlah orang dengan gangguan jiwa. Mereka terlantar, ditambah lagi menggelandang. Mungkin juga yatim piatu mereka. Jadi sudah bertubi-tubi jadi memang penderitaan mereka. Sering ngasih mereka makan di jalan gitu. Tapi saya pikir nggak nyelesain masalah gitu. 2016 itu awalnya saya ngambil satu rumah. Satu rumah itu saya tinggal di situ. Jadi tinggal di situ, tadinya saya ambil satu orang. Semakin hari bertambah terus, akhirnya saya ngambil lagi rumah. Sampailah 3 unit. Lama-kelamaan banyak sampai dengan hari ini sudah 73 itu akhirnya saya juga nggak tinggal di sini lagi. Saya pindah kira-kira 1 kilo dari sini. Sejarah awal-awal saya dan keluarga mendirikan yayasan ini itu sudah lama sebenarnya. Jadi awalnya ya kasihan melihat mereka. Jadi saya hibah melihat mereka. Jadi saya ngomong dalam hati itu, kapan kira-kira saya ada punya rumah besar, bisa nampung mereka, bisa ngajak mereka tinggal sama saya. Jadi baru tercapai itu di tahun 2016. Itu awalnya saya ngambil satu rumah. Satu rumah itu saya tinggal di situ. Tadinya saya ambil satu orang. Awal-awalnya itu perempuan yang saya evakuasi. Yang pertama kali. Jadi saya mikirnya begini, karena perempuan kan rawan. Jadi ODGJ yang perempuan itu kan rawan pemerkosaan, rawan kejahatan. Jadi saya utamakan perempuan. Jadi akhirnya semakin hari bertambah terus. Akhirnya saya ngambil lagi rumah, sampailah 3 unit. Lama-kelamaan banyak sampai dengan hari ini sudah 73 itu akhirnya saya juga nggak tinggal di sini lagi. Saya pindah kira-kira 1 kilo dari sini. Ya kalau awal-awal berdirinya ya saya juga agak ringan masih. Ringannya gimana? Nggak terlalu banyak yang dikasih makan. Jadi nggak terlalu repot. Nah sudah mulai kira-kira 2 tahun belakangan ini mulai agak kewalahan kita untuk mengasih mereka makan untuk kebutuhan mereka. Kalau dulu kadang-kadang kepikir hari ini kita ada beras, besok udah terpikir itu udah mau cari lagi beras. Alhamdulillah kalau sekarang itu beras kita selalu stok ada. Jadi setiap hari itu banyak donatur yang datang. Walaupun ada yang bawa 10 kilo, ada yang bawa 20 kilo. Itu. Kalau sekarang alhamdulillah saya juga tak henti-hentinya bersyukur pada semua orang-orang baik, kepada semua para relawan dan donatur. Jadi akhirnya saya buat IG, buat Facebook di medsos. Saya share semua kegiatan. Ya alhamdulillah banyak orang-orang baik, banyak para donatur yang membantu. Sejarahnya di situ awal-awalnya. Jadi kita juga terdaftar di Dinsos, terdaftar di Kemenkumham, kita ada akte juga. Jadi kita resmi memang ini di pemerintahan kita juga diakui. Yang kami ambil itu mereka yang menggelandang. Yang menggelandang di jalan, ada yang tidur di emperan, ada yang tidur di sampah. Bahkan itu ada yang tinggal di hutan 10 tahun. Jadi bayangkan 10 tahun tinggal di hutan. Saya nggak bisa bayangkan. Beliau sekarang ngomong aja nggak bisa, mungkin karena udah kelamaan nggak ngomong. Jadi mereka benar-benar orang-orang terlantar. Ada juga sebagian yang mempunyai keluarga, jadi mereka memang tidak sanggup mengurusin. Karena orang sakit jiwa ini memang luar biasa, memang harus sabar mengurusi mereka. Bahkan ada yang malah mereka bilang, Pak kalau bisa dibunuh aja lah Pak, kami nggak sanggup ngurusnya. Jadi begitu.
Jadi yang punya keluarga ya mereka membantu ala kadarnya, ada yang ngasih beras 10 kilo. Jadi kita nggak ngasih patokan, terserah mereka mau ngasih. Nggak ngasih juga nggak masalah. Jadi intinya emang kita mau nolong peduli sesama. Jadi kita juga nggak memandang dari segi agama. Jadi ada yang orang Chinese, ada yang orang Batak, yang Islam. Jadi semuanya kita bantu, kita rawat dari segi kemanusiaan. Jadi saya juga nggak punya target. Saya setiap hari terus kalau ada ketemu di jalan saya ambil. Jadi hari ini 73, mungkin besok sudah nambah lagi. Selagi tempat masih memungkinkan, mau 200, mau 300, kalau memang tempat mengizinkan, insya Allah saya akan terus berjuang. Mudah-mudahan Allah mempermudah niat baik ini. Sampai dengan hari ini, itu jumlah penghuni itu dari 73 orang. Itu terdiri dari ibu-ibu, bapak-bapak, ada juga anak-anak. Anak-anaknya ada 3 orang. Gitu. Relawan kita berjumlah 5 orang. Sebetulnya masih kurang relawan, tapi ya kita adanya ada orang 5 orang ya sudah, kita sementara 5. Kalaupun ada yang ingin bergabung ya silahkan. Kami dengan senang hati terbuka. Jadi mereka ada yang dari perawat relawannya, ada yang dari SMA, ada juga yang dari sarjana ekonomi. Jadi nggak semuanya perawat. Jadi kalaupun ada yang mau bergabung ya kami dengan senang hati menerima. Begitu. Jadi untuk metode penyembuhan, jadi orang gangguan jiwa ini obat itu kalau menurut medis itu dari dokter spesialis itu ya seumur hidup. Jadi mereka itu minum obat seumur hidup. Kalaupun mereka nggak minum obat nanti kambuh. Jadi seperti kita kalau sakit fisik itu kayak contoh ini kayak sakit kencing manis itu. Jadi obat itu hanya untuk menurunkan gula darah kalau kita kencing manis. Tapi kalau untuk gangguan jiwa itu obat hanya untuk menenangkan. Kalaupun dia ada keluhan, kadang-kadang ada yang ngoceh-ngoceh, ada yang ketawa, itu halusinasi namanya. Itu bisa dihilangkan dengan obat. Jadi pengobatannya kita juga ada relawan dari beberapa dokter yang di Rumah Sakit Ernadi Bahar. Mereka relawan juga membantu kita untuk pengobatan. Jadi mereka standby 24 jam. Sewaktu-waktu kita telepon untuk konsultasi. Misalnya ada pasien yang gelisah atau ngamuk. Mereka memang membantu kita. Ada 3 orang dokter spesialis. Ini kita juga masih terkendala ini karena yang ODGJ yang terlantar dan menggelandang ini masih beberapa orang itu belum mempunyai identitas. Mungkin kami juga berharap kepada pemerintah Kota Palembang, dalam hal ini Dinas Dukcapil, mungkin dapat membantu kami untuk memfasilitasi, membantu untuk pembuatan identitas KTP dan KK, dan juga pembuatan KIS. Jadi untuk mereka berobat. Ya kalau kita mau berobat bayar lumayan mahal itu. Satu orang itu kalau kita konsultasi ke rumah sakit jiwa itu 130.000 untuk konsultasinya. Belum untuk obat-obatannya. Jadi kurang lebih 500.000 satu orang per bulan kalau kita bayar. Jadi kalau kita ada KIS ya tidak bayar. Jadi mudah-mudahan dalam hal ini pemerintah kota bisa membantu kita. Jadi mereka ini memang unik. Bagaimana tidak saya katakan unik. Walaupun mereka kita ambil di jalan, gelandangan, orang terlantar, itu mereka ada beberapa orang masih lari. Bahkan udah terjadi lari kemarin. Alhamdulillah ketemu 2 orang. Jadi kalau kita tanya mereka mau kemana, mau pulang. Itu jadi ya kita harus memang banyak-banyak sabar. Namanya juga mereka sakit.
Jadi mereka ini sebenarnya nggak terlalu sulit. Bisa dibayangkan ini kan dari 73 orang, relawannya cuma 6 orang. Jadi perbandingannya berapa? Jadi mereka ini perlu diarahkan, perlu dibimbing. Kalau mereka kita arahkan, mereka nurut. Misalnya kita mau nyapu, ada yang kotor nih, kita panggil tolong. Misalnya Mbak Komaria, tolong sapuin, nyapu dia. Tapi kalau nggak kita arahkan, ya ada sampah ya biar aja dia. Tapi kalau kita arahkan, kita suruh ngepel, kita suruh bantu-bantu masak, motong-motong sayuran, nyuci beras. Mereka bisa. Bahkan kita ini ada untuk cucian mobil, motor, biaya seikhlasnya. Ya yang mengerjain mereka para penghuni ini. Kalau pengalaman kami nggak terlalu sulit sih ngurus. Cuman kalau orang-orang yang belum memahami tentang orang-orang sakit jiwa mungkin agak takut mungkin ya. Ya kita juga tadinya di sini waktu-waktu awal-awal berdiri ya sempat warga sempat takut, komplain. Tapi alhamdulillah kita kasih pengertian. Akhirnya mereka menerima kehadiran yayasan di sini. Bahkan di lingkungan sini termasuk itu kan ada musola, itu yang bersihin mereka, para penghuni, para teman-teman kita, saudara kita itu, yang nyapu, yang ngepel, yang bersihin ambal, termasuk lingkungan sini itu kan rumputnya pada disemprot, mereka yang ngerjakan. Jadi intinya mereka itu memang perlu diarahkan, perlu dibimbing, ya yang lebih ini lagi kita perlu sabar. Namanya Sumira. Mbak Sumira. Yang ujung-ujung. Dia ke Sumatera, Bunda Selamat, Jakarta. Ayu tempatnya Kenotol. Ayu nggak punya anak, Suliem namanya. Yang lanang Harjo Kasno. Harjo Kasno meninggal dunia dulu. Suliem sakit, itu Nasari meninggal dunia. Nah, saya dibawa sini namanya Selamat tadi itu. Selamat itu anak adik kakak. Lonten Jawa Mas, gini legen. Udah bulat dan Jawa ini wah, ini ngomong tentang sawah, ngirim ya. Misalnya bojo buatan Indonesia nih, saya tuh dua ya. Yang perempuan tuh Mini, yang laki-laki Supangat. Karo kakak, terus Rostan sudah meninggal dunia, Jumati meninggal dunia, Ayub Suliem meninggal dunia, meninggal dunia hari Lebaran dulu. Maksudnya pikiran rusak tempat penonton itu. Mbak punya adik? Adik Sugito adiknya. Mengajak semua saudara-saudara dimanapun berada. Jadi mari kita hargai mereka yang menderita sakit ODGJ ini. Jadi jangan kita kucilkan, jangan kita cemooh. Mereka ini sakit. Jadi sakit itu ya perlu kita bimbing, perlu kita arahkan, perlu kita bina. Ya buktinya kita hari ini Yayasan Bagus Mandiri Insani bisa menampung mereka sampai dengan 73 orang. Jadi mari kita bersama-sama berbuat baik. Ya kalaupun nanti ada rekan-rekan yang berminat untuk membuat yayasan, sebenarnya nggak sulit mengurus mereka, merawat mereka ini. Ini juga saya juga sedih. Kemarin sore saya mendapat informasi itu dari relawan Ogan Ilir Bersedekah. Jadi ada ODGJ di daerah Pampangan, kalau masalah Pampangan atau Pemulutan, daerah Ogan Ilir. Itu ODGJ itu rencana mau kita evakuasi dalam waktu dekat. Ternyata beliau nggak tahu apa dibacok orang, apa gimana, akhirnya meninggal. Itu udah masuk di berita itu. Saya juga sempat nangis kemarin. Ya mudah-mudahan kita semua, kami dan para relawan dan para dermawan
dan para donatur. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan agar bisa terus berjuang merawat dan membantu mereka. Jadi baik, saya mengharapkan kepada seluruh saudara-saudari, baik pemerintah, kami mengharapkan uluran tangan. Sampai dengan hari ini kami sudah 73 orang yang kami rawat. Berkemungkinan juga besok bertambah dan besok lagi bertambah. Kami mohon bantuan dan dukungannya, karena kami juga kalau tidak dibantu, kami kewalahan untuk memberikan biaya ataupun bahan-bahan untuk kebutuhan mereka makan per hari. Jadi bisa dibayangkan sampai dengan hari ini itu kami masak 24 kilo beras per hari. Belum lauk pauk, belum kebutuhan yang lain, sabun segala macam. Jadi saya mengajak semuanya pada orang-orang baik, yuk kita mari bersedekah. Jadi kita tidak usah berpikir berapa nilainya. Sedekah itu yang penting halal dan ikhlas. Sekali lagi kami berharap mudah-mudahan banyak orang-orang baik di luar sana yang akan membantu kita, membantu kami. Mudah-mudahan berkah, barokah untuk kita semua. Sementara hanya itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.